Halo, teman-teman. Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan kisah petualangan luar biasa dari Nabi Nuh. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan kisah Nabi Nuh. Kita melihat bagaimana Nuh dengan taat membangun bahtera raksasa persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Sekarang, Nuh, keluarganya, dan semua pasangan binatang sudah berada di dalam bahtera yang megah itu. Pintu bahtera yang besar dan kokoh itu telah tertutup rapat. Dan tahukah kalian siapa yang menutupnya? Bukan Nuh, bukan anak-anaknya, tapi Tuhan sendirilah yang menutup pintu bahtera itu. Ini adalah tanda bahwa perlindungan Tuhan menyertai mereka sepenuhnya. Selama 7 hari, Nuh dan keluarganya menunggu di dalam bahtera yang tenang. Sementara di luar, dunia masih berjalan seperti biasa. Mereka tidak tahu apa yang akan datang. Dan kemudian, hari ke-7 berlalu. Langit yang tadinya cerah mulai menjadi gelap. Awan-awan tebal berkumpul. Tiba-tiba, titik-titik air pertama mulai jatuh, lalu semakin deras, semakin lebat. Air bah pun datang. Hujan turun dengan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan hanya dari langit, sumber-sumber air raksasa dari dalam bumi juga menyembur keluar dengan dahsyat. Bayangkan, hujan turun tanpa henti, siang dan malam, selama 40 hari dan 40 malam. Air terus naik dan naik, semakin tinggi. Perlahan-lahan, daratan mulai menghilang, bukit-bukit kecil tertutup air, lalu bukit-bukit yang lebih tinggi. Dan akhirnya bahkan puncak-puncak gunung yang paling menjulang pun tenggelam di bawah air. Seluruh permukaan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas dan bergelora. Suasananya gelap dan mencekam. Di tengah lautan yang tak bertepi itu, hanya ada satu benda yang mengapung. Bahtera Nuh. Semua makhluk hidup yang ada di daratan, yang tidak berada di dalam bahtera, tidak dapat selamat dari air bah yang dahsyat itu. Namun di dalam bahtera, Nuh, keluarganya, dan semua binatang yang bersama mereka aman dan terlindungi. Tuhan sendiri yang menjaga mereka, menuntun bahtera itu melewati badai yang mengerikan. Setelah 40 hari hujan tanpa henti, air menutupi seluruh bumi selama 150 hari. Bisa dibayangkan betapa sunyi dan sepinya di dalam bahtera. Hanya ada suara air di luar dan suara binatang di dalam. Nuh dan keluarganya pasti terus berdoa, menaruh harapan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan mengingat Nuh. Sebuah kalimat yang sangat indah. Di tengah keheningan itu, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan pun mulai bertindak. Dia membuat angin yang sangat kencang bertiup di atas permukaan air. Perlahan tapi pasti, air yang menggenang itu mulai surut. Hari demi hari, minggu demi minggu, air semakin berkurang. Dan pada suatu hari yang penting, bahtera itu merasakan guncangan lembut. Bahtera itu berhenti bergerak. Ternyata, bahtera itu telah kandas dan berlabuh dengan aman di puncak sebuah gunung yang tinggi, yaitu Gunung Ararat. Meskipun bahtera sudah berhenti, Nuh tidak bisa langsung keluar. Dia melihat keluar jendela dan yang terlihat hanyalah puncak-puncak gunung lain yang baru muncul dari dalam air. Daratan masih tergenang. Nuh adalah orang yang sabar dan bijaksana. Dia perlu tahu apakah sudah aman untuk keluar. Jadi, dia melakukan sebuah tes. Pertama, Nuh membuka jendela dan melepaskan seekor burung gagak. Burung gagak itu terbang, berputar-putar, dan tidak kembali ke bahtera. Mungkin karena ia bisa memakan bangkai yang terapung. Nuh menunggu lagi. Kemudian, dia melepaskan seekor burung merpati. Burung merpati yang lembut ini terbang, mencari tempat untuk hinggap, tapi dia tidak menemukan satupun dahan pohon atau tanah kering. Akhirnya, merpati itu kembali ke bahtera, dan Nuh mengulurkan tangannya untuk membawanya masuk kembali. Ini memberitahu Nuh bahwa air masih menutupi sebagian besar daratan. Nuh menunggu 7 hari lagi. Kesabarannya sungguh luar biasa. Bukan, setelah seminggu, dia kembali melepaskan merpati yang sama. Merpati itu terbang menjauh. Nuh dan keluarganya menunggu dengan penuh harap. Menjelang sore, mereka mendengar kepakan sayap. Merpati itu kembali. Di paruhnya, ada sesuatu yang hijau. Merpati itu membawa sehelai daun zaitun yang masih segar. Wah, ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Daun zaitun segar berarti pohon-pohon sudah mulai tumbuh kembali. Air sudah benar-benar surut. Ada kehidupan baru di luar sana. Meskipun sudah mendapat tanda yang jelas, Nuh tetap menunggu perintah dari Tuhan. Dan akhirnya,
Setelah lebih dari 1 tahun berada di dalam bahtera, suara Tuhan datang kepadanya, keluarlah dari bahtera. Betapa leganya perasaan mereka. Pintu bahtera yang besar itu pun dibuka. Cahaya matahari yang hangat dan udara yang segar langsung masuk. Nuh, istrinya, anak-anaknya, dan para menantunya melangkah keluar ke tanah yang kering. Di belakang mereka, semua binatang keluar berbondong-bondong, berlari, melompat, dan terbang dengan gembira. Mereka akhirnya bebas. Setelah melewati cobaan yang begitu panjang, apa hal pertama yang dilakukan Nuh? Apakah dia langsung membangun rumah atau mencari makan? Tidak. Hal pertama yang Nuh lakukan adalah membangun sebuah mezbah, sebuah tempat untuk beribadah. Dia mengumpulkan keluarganya, dan bersama-sama mereka mempersembahkan kurban bakaran sebagai ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh kerendahan, Nuh berdoa, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan menyelamatkan kami dari air bah yang dahsyat ini." Tuhan sangat berkenan dengan hati Nuh yang bersyukur. Bau persembahan itu naik ke surga sebagai aroma yang harum bagi Tuhan. Dan pada saat itulah, Tuhan membuat sebuah perjanjian yang kekal, bukan hanya dengan Nuh, tetapi dengan seluruh keturunannya dan semua makhluk hidup di bumi. Tuhan berfirman, "Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan semua kehidupan di bumi. Musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, tidak akan pernah berhenti selama bumi ini masih ada." Ini adalah janji yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia memberikan sebuah tanda, sebuah pengingat visual yang indah dari janjinya. Tiba-tiba, di langit yang cerah setelah hujan, sebuah busur cahaya yang melengkung dengan warna-warni yang cemerlang muncul. Itulah pelangi. Tuhan berkata, "Inilah tanda perjanjianku." Setiap kali pelangi muncul di awan, itu adalah pengingat akan janjiku kepadamu dan kepada semua makhluk hidup. Ketika aku melihat pelangi, aku akan mengingat janji kekalku untuk tidak lagi menghancurkan bumi dengan air bah. Nuh dan keluarganya menatap ke langit dengan penuh kekaguman dan sukacita. Pelangi itu bukan hanya pemandangan yang indah, tetapi juga pesan cinta dan kesetiaan dari Tuhan. Jadi, teman-teman, pelajaran bagi kita hari ini sangatlah indah. Setiap kali kita melihat pelangi setelah hujan turun, jangan hanya mengagumi keindahannya. Ingatlah kisah Nuh, ingatlah bahwa pelangi itu adalah tanda dari Tuhan. Sebuah janji bahwa Dia adalah Allah yang setia, penuh kasih karunia, dan selalu menepati janjinya. Pelangi itu adalah simbol harapan dan awal yang baru. Terima kasih sudah menonton kisah yang luar biasa ini. Semoga cerita ini memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, aku berdoa agar aku selalu taat kepadamu, terutama agar aku selalu menyertakan dan menunggu arahan-Mu dengan sabar untuk setiap keputusanku dan tidak lupa mengucap syukur atas tuntunan dan berkat-Mu. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.